يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين. ويهديك رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari ilmu. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang masalah yang berkaitan dengan al-udhiyah. Ya, kemarin sampai di mana tuh, Pak saya? Yang nandain nggak? Sampai mana? Hah? Wa urbaun, bukan? Oh, wajizi fiha. Ah, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ya hewan-hewan yang ya boleh dijadikan untuk apa? Untuk kurban. Di sini musannif atau pengarang kitab mengatakan wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni. Ya. Wa yujzi'u, dan dibolehkan fiha untuk berkorban ya al-jaza'u min ad-dha'ni, ya, jenis kambing, yaitu jenis kambing ad-dha'n itu yang domba. Jadi kan kambing itu ada macam-macamnya. Ya, ada macamnya, ada kambing domba, ya. Kalau kita ada kambing Jawa, ya, atau kambing kacang kalau kita bilang gitu. Ya, itu yang pertama. Wasaniyu minal ma'izi. Ya, dan juga sani, yaitu kambing kacang, ya, atau kambing Jawa. Ya, ini jenis korban ya dari jenis kambing yang dibolehkan untuk kurban. Ya, nanti ada usianya, ada ketentuannya. Yang berikutnya adalah wal ibil. Apa itu? Unta. Ya, tuh. Yang berikutnya wal baqar. Ya, yaitu sapi. Ya, di sini ada yang tanya, Ustaz kok kerbau enggak disebutin? Ya, kan dalam bahasa Arab kerbau itu jamus. Ya, kok nggak disebutin? Itu termasuk ke dalam kelompok kategori al-baqar. Ya, sapi. Karena mungkin orang bilang di Arab dia nggak ada kebo katanya. Ya, nggak ada surah kebo, ada nggak? Nggak ada, ada surah al-baqarah aja, surah sapi kan itu. Ya, makanya nggak disebutin itu al-jamus tuh. Ya, baik. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'ah. Ya. Satu ekor ya al-badana, unta itu boleh untuk 7 orang. Bahkan dalam pendapat yang lain ya yang dikatakan oleh Az-Zahiri, beliau mengatakan bukan hanya 7. Kalau unta boleh untuk 10 orang juga. Ya, itu mazhab Syafi'i. Ya, tapi sebenarnya yang paling kuat adalah berapa? 7. Ya, tapi memang kalau saya perhatikan, belum pernah saya sejak pulang dari Mesir saya ya nyembelih onta di sini belum pernah ada. Ya, kalau enggak kambing, sapi atau kerbau. Ya, tapi kalau onta belum pernah. Udah pernah belum di sini ada onta dulu? Belum, Pak Ketua, belum ya? Belum ada. Kalau zaman tahun 80-an kali ada juga. Enggak juga ya. Tuh. Wal baqaratu an sab'atin. Ya, dan sapi juga untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin, dan kambing itu untuk berapa orang? 1 orang. Ya, nanti penjelasannya belakangan. Yustaratu fima yudahi bihi umurun. Ya, nah dalam menyembelih atau berkurban itu ada beberapa perkara yang harus diperhatikan.
Yang pertama ahaduha az-zabhu. Ya, apa itu zabhu? Az-zabhu artinya ada hewannya yang mau dikorban. Ya, masa sih orang mau ngorban mana hewannya? Enggak ada, bisa. Ya, karena ya penyembelihan apa namanya kurban itu ditandai dengan penyembelihan seekor hewan. Tuh, ya. Yang kedua az-zabih. Ya, siapa itu az-zabih? Artinya az-zabih adalah orang yang menyembelih hewan kurban itu. Ya, itu. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban itu juga harus jelas-jelas orang yang memang bukan hanya sekedar bisa nyembelih. Ya, akan tetapi dia juga harus paham atau ngerti tentang apa? Fikih kurban. Jadi bagaimana ya penyembelihan yang diatur menurut syariat Islam seperti apa? Ya, jangan melihat hanya sekedar dia bisa ataupun mampu saja. Ya, karena seringkali saya katakan di majelis-majelis, kalau kita bilang atau mencari orang yang bisa, ya, maaf saya katakan bisa anjagal motong. Ya, kenapa? Karena dia goloknya juga tajam, emang kesehariannya kerjaannya dia gitu. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kita, dia paham nggak ya tentang kaifiyah, ya, tata cara azab wazabih, ya, yang berkaitan dengan hewan yang disembelih dan orang yang akan menyembelih hewan itu. Ya, nanti kan ada yang namanya syaratnya seperti apa, sunnahnya seperti apa, makruhnya seperti apa, ya, itu harus apa? Minimal tuh yang menyembelih juga harus tahu tentang fikih yang berkaitan dengan apa? Pemotongan. Ya, nggak semuanya dah masalah tentang motong memotong aja dah. Ya, biar dia tuh paham benar-benar tentang sesuatu pekerjaan atau amal yang akan dia akan dia lakukan. Baik. Wasalis al-waqt, ya, yang ketiga tentang waktunya. Ya, jadi kan dalam penyembelihan kurban itu ada waktu-waktu tertentu. Ya, enggak semau kita waktunya itu. Ya, yang paling abdol kan memang waktu penyembelihan hewan kurban itu kapan? Selepas sholat Idul Fitri dan mendengarkan 2 khutbah yang singkat. Ya, itu abdolnya. Ya, karena dalam surah Al-Kautsar kan Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Ya, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad harta yang sangat banyak. Ya, fasholli, ya, maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Tuh, ya. Jadi kata wanhar ini adalah perintah atau dalam bahasa Arab fi'il amr, ya, yang menunjukkan apa? Suatu perintah yang Allah perintahkan kalau bisa akan menyembelihnya itu pelaksanaannya setelah sholat Idul Adha. Ya, tapi kan di sini melihat ada sesuatu yang namanya penyesuaian waktu atau enggaknya. Ya. Sekarang banyak masalah, bukan masalah sih, banyak yang bertanya. Ini kan insya Allah Idul Adha ini jatuh pada hari Jumat. Ya, Ustadz gimana hukumnya Ustadz? Kalau kita hari Jumat kan mau nyembelih, itu panitia kita nggak sholat Jumat boleh nggak katanya? Ya, tuh. Memang ada sebagian riwayat yang membolehkan apabila 2 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan jatuh pada hari Jumat, ya, ada sebagian ulama yang membolehkan dia itu nggak sholat Jumat tapi sholat zuhur. Jangan mentang tangga Jumat zuhur juga kagak, nih nggak boleh, haram kalau gitu tuh. Ya, artinya Jumatnya itu kan dikatakan adalah Idul Usbu'i. Ya, hari Jumat itu adalah lebaran mingguan kita. Ya, jadi kalau ketemu antara lebaran yang mingguan dengan lebaran yang tahunan, ya tinggal pilih deh salah satu tuh. Ya, kalau kamu pengen sholat Jumat, ya sholat Jumat, Idul Fitrinya ya nggak apa-apa, atau adanya nggak apa-apa, nggak kerjain. Tapi selama kita mampu atau bisa, ya, karena dalam rangka untuk mengejar pahala, sayang-sayang apa gitu nggak kerjain itu. Ya, ya pertanyaannya sih, ya mengarah boleh atau tidaknya. Ya, kalau Idul Adha ini kan jatuh hari Jumat, panitia pengen ngejar keutamaannya,
motongnya hari pertama Ustaz. Ya, saya bilang pendapat itu ada yang membolehkan. Artinya selama ada yang membolehkan berarti nggak apa-apa seorang atau panitia ketika dia nyembelih nanti hari Jumat karena dengan adanya kesibukan yang ada, dia itu boleh nggak Jumat tapi diganti dengan sholat apa? Sholat zuhur. Ya, tuh. Ada lagi pendapat yang bilang oh nggak boleh. Ya, sholat Jumat itu kan wajib. Ya, sholat apa Idul Adha itu nggak wajib. Kenapa Idul Adha ya sunnah didahulukan atau dimenangkan dari yang wajib? Ya, ya sholatnya itu memang wajib. Sholat Jumat juga kan ada ketentuannya. Nggak semua orang tuh wajib Jumat. Orang lagi musafir boleh nggak Jumatan? Boleh, cuma dia ganti zuhur. Ya, tuh orang yang lagi ya kayak gimana lah gitu, ya nggak Jumatan, ya boleh aja, cuma dia ganti zuhur. Yang nggak boleh dia meninggalkan sholat Jumat sengaja-ngaja, tidak ada alasan apapun yang dibenarkan menurut syariat Islam, itu yang nggak boleh. Ya, nah, orang kalau 3 kali berturut-turut dia nggak ngerjain Jumat, ya tuh Nabi bilang tuh orang udah kafir katanya. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan, ya, Nabi katakan faqad kafara jiharon, maka orang itu jelas-jelas sudah kafir tanpa ada alasan ya. Ya, udah enggak Jumat juga enggak zuhur. Nah, ini dibilang kafir. Ya, jadi mengenai waktunya itu ya memang afdalnya kapan? Selepas sholat Idul Adha dan 2 khutbah singkat yang didengarkan. Ya, tuh. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zilhijjah. Ya, asar. Jadi tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ya. Nah, kalau udah lewat tanggal 13 atau nyembelihnya itu maghrib tanggal 13, itu penyembelihannya sah-sah saja, tapi dikatakan sedekah saja bukan kurban. Ya, karena kurban itu ada waktu-waktu tertentu, ya itu. Malam kita boleh gak nyembelih malam? Boleh aja, tapi makruh. Ya, makruh. Ya, jangan nyembelih malam, takut salah nanti. Ya, harusnya yang dipotong bagian mana, yang dipotong yang mana itu khawatirannya itu. Ya. Ada yang tanya, Ustadz, yang menyembelih boleh gak orang perempuan? Boleh gak yang menyembelih itu orang perempuan, boleh gak? Ya. Sunnahnya memang orang yang berkorban itu dia yang menyembelih sendiri. In kudiro, kalau memang dia itu mampu untuk menyembelih. Ya, tapi kalau enggak mampu, anaba ilai. Diberikan wakil kepada orang lain yang mampu. Nah, sekarang ada orang perempuan, dia mampu, dia bisa motong. Bagus gak dia motong? Jangan. Ya, bahkan untuk perempuan meskipun dia mampu, dia bisa, ya, sunnahnya itu memberikan wakil kepada orang laki. Sunnah bahkan. Ya, enggak ada anjuran perintah seorang perempuan disuruh nyembelih. Ya, meskipun di ustazah sebesar apapun enggak ada anjurannya. Ya, sunnahnya diapain? Diberikan wakil kepada orang laki yang mampu. Ya, kita juga ngelihatnya juga jengak gitu ya. Ada orang perempuan nyembelih sapi kayaknya gimana gitu. Ya, kurang nggak enak lah dilihat, nggak pantas gitu ya. Ya kan? Itu. Jadi kita ini ikutin ajaran Nabi. Jangan ikutin kemauan kita sendiri, jangan. Ya, tuh. Jadi jangan untuk diapain? Dikerjakan. Kalau ada seorang perempuan pengen nyembelih, bilang nggak usah dah, kasih orang laki aja yang lain. Ya, tuh. Kan orang perempuan banyak ilatnya itu. Banyak sebabnya nanti. Ada orang perempuan kan ngelihat darah, ada yang nggak kuat nanti. Ya, sapinya palanya bergerak dikit dikaget. Ya, banyak dah ilatnya tuh. Ya, bukan saja memang tidak dianjurkan, bahkan itu jadi hukumnya makruh. Seorang wanita atau perempuan itu menyembelih baik sapi, kambing, ya, atau yang lainnya. Ya, gitu. Baik. Warabi, ya, yang keempat an yakuna minal ibli wal baqar wal ghanam bi anwa'iha. Ya, jadi yang disembelih itu untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi dan
kambing wa anwa'iha dan dari jenis-jenis yang lainnya. Nah, sekarang Ustaz boleh gak ya hewan yang dijadikan kurban itu dari kawin silang antara kambing kacang sama kambing domba. Boleh gak hasilnya itu anaknya dikorbankan? Boleh aja. Ya, boleh. Nah, nanti gimana Ustaz tuh dilihat ya untuk standar ya hitungan umurnya itu dilihat dari yang apa namanya? Kambing domba atau kambing kacang atau kambing Jawa. Dilihat ya tongkrongan yang ada ini tongkrongan domba atau kambing kacang. Ya, kalau memang sekiranya tongkrongan itu mirip dengan kambing domba, ambil dah. Ya, untuk aturannya mengikuti aturan kambing domba. Kenapa? Karena kambing domba itu setahun udah boleh dijadiin untuk kurban. Ya, tapi kalau kambing kacang, kambing Jawa nggak boleh. Itu minimal apa? 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, tuh. Kenapa? Karena kan kambing domba emang dari segi tongkrongannya lebih gede. Ya, dan juga dagingnya biasanya lebih banyak daripada kambing kacang, gitu kan? Ya, itu. Karena kan saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengganti sosok Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing, itu kan sebutkan kambing apa coba? Domba. Ya kan? Di situ kan Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, dan kami ganti ya tuh Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing domba yang apa? Azim, yang besar. Tuh, ya. Jadi bukan apa? Ya, bukan yang lainnya itu. Ya, itu makanya dilihat nanti potongannya itu, ya. Ada dalilnya di sini. Allah Subhanahu wa taala katakan liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, liyadzkuru smallah agar kalian itu ingat kepada Allah atau menyebut nama Allah. Ya, kenapa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas binatang-binatang ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya, jadi artinya Pak, kalau kita juga seorang bandar, entah itu bandar sapi, bandar kambing, bandar kebo, bandar onta, ya, tuh orang tuh punya kewajiban buat ngapa ya? Ngucapin tanda syukurnya. Kenapa? Karena ya hewan-hewan yang dia miliki itu adalah salah satu karunia Allah yang harus diapain? Disyukuri. Ya, itu. Baik. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan yang dikerjakan atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yujzi'u min ghairiha bil ijma'. Ya, tuh. Dan tidak sah atau tidak boleh hukumnya menjadikan hewan kurban selain ya hewan-hewan yang disebutkan tadi itu. Ya, orang kurban tapi kurbannya burung onta boleh gak? Kan onta ada burungnya, ada, kan tetap nggak boleh, ya. Ya kalau dipotong boleh gak dimakan daging? Ya boleh aja, cuma nggak sah untuk dijadikan kurban. Ya, Ustaz saya tuh pengen kurban 100 ekor apa? Ayam jago. Boleh gak? Ya nggak boleh. Jual ayam jagonya beliin kambing baru boleh. Ya, mau berapa ratus kayak tuh yang namanya hewan-hewan yang disebutkan selain yang 4 tadi hukumnya nggak boleh dijadiin untuk kurban ya tuh. Wala yujzi'u minad da'ni illa al-jaza'. Tuh, ya, wala yujzi'u minad da'ni illa al-jaza'. Tidak boleh juga ya menjadikan hewan kurban itu dari jenis kambing kacang illa al-jaza'. Kalau memang dia itu sudah apa? Ya, apa namanya? Ya kalau kita katakan bahasa kita itu udah apa sih? Udah kupak. Kopak, ya. Artinya gigi-gigi susunya itu udah pada apa ya? Ya, berjatuhan, ya, itu. Baik. Berapa umurnya itu? Minal ghanam malahu sanah alal asal. Nah, ini untuk ketentuannya adalah yang setahun itu domba. Ya, tadi saya katakan setahun itu untuk hewan kambing jenis domba, ya, tuh.
Wa fit tahdzib wa ghairihi annahu allazi lahu sana au asqata asnanuhu fayakunu kal buluk. Ya, bisa jadi ukurannya itu kambing domba yang umur setahun itu yang mana gigi-giginya sudah mulai copot. Ya, dan apa? Ya, tuh payakunu kalbuluk. Jadi itu sebagai suatu tanda kalau tuh kambing domba memang udah balik kalau kita bilang. Artinya udah cukup umur. Ya, ya binatang gak ada istilah balik. Ya, artinya udah cukup umur atau usia untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tuh, ya. Fa innahu imma bisinni au ihtilam qablahu. Ya, tuh. Nah, syarat dibolehkannya itu kambing domba bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu tandanya dengan melihat gigi atau al-ihtilam. Ya, adanya suatu ihtilam itu apa sih ihtilam? Kalau kita bilang ngimpi. Ya, emang binatang ngimpi? Ada. Ya, yang ngimpi itu adalah manusia, laki-laki. Salah satu tanda dia ditandai dia udah dewasa, dia bermimpi, ya, mimpi basah kan begitu. Ya, nah untuk hewan nggak ada itu, ya. Wa yashhadu lahu qaulul qadi Abi At-Thayyib annal ajza sukutu asnanil laban wa nabati ghairiha. Ya, menurut kaul qadi Abi Thayyib, ya, yang namanya al-jaza itu domba 1 tahun itu apabila apa? Sukut asnanil laban. Kalau gigi-gigi susunya itu sudah mulai berjatuhan atau rontok atau copot. Ya, itu. Wa nabati ghairiha dan telah tumbuh gigi yang barunya. Ya, kalau orang kan anak kecil tuh biasanya kan ya, dia akan terjadi keompongan saat gigi apanya tuh? Gigi susunya mulai apa? Ya, rontok mulai berjatuhan. Nah, nanti ya, itu akan diganti oleh susu yang lain, oleh gigi yang lain, ya. Nah, kalau aki-aki gigi copot ada diganti enggak? Ada. Udah aki-aki copot ya udah. Jangan ngarepin minta tumbuh gigi yang baru. Enggak ada gigi dari mana, habis stoknya. Ya. Stoknya udah habis itu. Ya. Dipalsu lain lagi dah tuh. Ya. Wallazi qalahu al-Jauhari, sedangkan menurut Imam Al-Jauhari annal jaza ismun li zamanihi. Ya, sebutan jaza itu adalah ya jenis kambing yang ada di masa itu. Itu menurut siapa? Menurut ya siapa? Al-Qadi Al-Jauhari, ya. Walaisa huwa sinnan yaskut wa yanbut. Ya, enggak dilihat dari apa? Gigi yang jatuh, yang rontok atau gigi yang tumbuh. Ya, jadi kata Imam Zuhairi, istilah jaza itu memang saat itu orang menyebutnya itu jaza, enggak dilihat giginya mau rontok kayak mau enggak kayak bukan. Ya, pokoknya kambing yang udah gede, yang udah setahun itu dibilang jaza. Ya, enggak dilihat giginya. Siapa yang mau liatin gigi katanya? Ya, itu menurut Imam siapa? Imam Al-Jauhari. Ya, tuh. Baik. Wa qala Ibnu Rif'ah, ya, dan berkata Imam Ibnu Rif'ah atau menurut Imam Ibnu Rif'ah, naqala ba'dahu ahlul badiyah, ya, yang dia nukil dari ahlul badiyah, ya, dari orang Arab pinggiran, an-nasufah takunu ala zuhrihi qa'imatun. Ya, kata dia biasanya tuh domba kalau dia belum balik atau belum cukup untuk dijadiin kurban, itu bulunya masih berdiri. Ya, tuh. Nah, kalau faiza namat alima annahu jaza. Ya, nah kalau bulunya udah mulai tidur tuh, udah mulai rebah, baru dah tuh berarti tuh dombanya itu udah boleh jadi untuk apa? Kurban. Saya ini belum paham kalau yang gini nih. Ini Bang Basit biasa yang ngerti Bang Basit. Emang kayak gitu ya? Iya, bulu domba itu kalau masih muda berdiri. Hah? Iya, berdiri. Ah, iya benar berarti itu. Ya, kalau udah agak tua biasanya apa? Rebah. Ya, tuh. Gitu. Berarti benar ya? Nah, baik. Wakila
ya, ada pendapat yang mengatakan yang namanya jaza itu adalah malahu sittatu ashhur. Domba yang usianya baru 6 bulan. Ya, tuh kata pendapat yang lain. Wakila saman, ya, ada yang mengatakan ya, dombanya itu jaza itu adalah domba yang berusia 8 bulan. Tadi 6 bulan, ini 8 bulan. Ya, itu. Wa ammas saniyu minal ma'zi famalahu sanatani alal asah. Adapun kambing yang biasa, kambing kacang itu usianya harus berapa? Sanatani. Ya, 2 tahun menurut pendapat yang paling sahih. Wa halafatid da'n berbeda dengan ad-da'nu. Ya, kalau domba itu 1 tahun udah cukup. Ya, bahkan tadi ada yang bilang 6 bulan, 8 bulan aja udah boleh dijadiin sebagai apa? Kurban. Kalau memang melihat apanya tuh? Ya, tongkrongannya, congoran itu besar tuh, ya. Li'anna lahmaha duna lahmid dha'ni. Ya, karena daging yang dihasilkan dari kambing Jawa atau kambing kacang, ya, duna lahmid dha'ni, berbeda dengan yang dihasilkan dari kambing apa? Domba. Ya, itu. Fayaju, ya. Fajabara bi ziyadati sin. Nah, oleh karenanya usianya itu harus lebih lama. Ya kan? Ya, kalau kambing kacang kan memang pertumbuhannya agak lama. Ya, karena dari jenis yang dia makan aja, mohon maaf, itu kambing domba itu kalau makan emang agak lahap. Ya, makanya pertumbuhannya dia lebih cepat ya ketimbang kambing kacang ataupun kambing Jawa itu. Ya, itu. Wa sumiya saniyan litulu isaniyatihi. Ya, kenapa dinamakan saniyan? Karena telah mencapai 2 tahun. Wakila yujzi'u, ya, malahu sanah. Ya, bahkan pendapat lain mengatakan boleh juga sah menjadikan kurban kambing domba itu apabila sudah mencapai satu tahun wadah kholafisaniyah dan masuk tahun keberapa? Tahun kedua, ya, tuh. Wa ammas saniyu minal ibil, ya, adapun ya untuk unta famalahu khamsa sinin. Itu usianya itu harus berapa? 5 tahun. Unta lama ya, Pak. Ya, karena unta itu kan dari segi harga juga dia paling mahal. Ya, ketimbang hewan-hewan kurban yang lain yang paling mahal itu apa? Unta. Ngurusinnya sampai 5 tahun baru boleh jadiin untuk kurban. Ya, kambing kacang 2 tahun, domba setahun, sapi 2 tahun, 3 tahun. Ya, itu beda-beda. Ya kan? Ya 5 tahun kan bukan waktu sebentar. Ya, itu kayak pemilu. Ya kan 5 tahun. Ya kan udah ganti presiden. Ya kan? Tuh. Baik. Wa dakhala fis sadisa al-asah. Bahkan bukan hanya 5 tahun, dakhala ala sadisa. Tuh unta sudah masuk tahun yang ke-6 alal asah menurut pendapat yang sahih, ya. Wa qila ma dakhala fis sabi'ah. Ada pendapat juga yang mengatakan untanya itu 6 tahun masuk tahun ke-7. Tuh, lamaan lagi. Ya. Kalau kambing biasanya umurnya berapa ya Bang Basit? Paling lama? 2 tahun. Paling lama tuh ya. Ingat tahan lama ya? Hah? 3 tahun masih bisa ya? Tuh, 3 tahun. Ya, 3 tahun kalau orang tuh udah jenggotan udah apa segala itu. Ya kan? Itu. Tapi kalau sapi apa namanya? Unta itu ya 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Tuh, lama ya. Tuh. Wa amma minal baqar, adapun jenis hewan kurban dari sapi, famalahu sanatani wa dakhala fis salisah alal asah. Umurnya itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, tuh. Memang yang tahu ini kalau orang nggak ahli atau seorang pedagang juga harus diuji kejujurannya di sini nih. Ya, pedagang sapi kayak pedagang kambing kayak, ya, jangan sapi baru usia setahun mentang-mentang gede dibilang udah cukup syarat. Ya, nggak boleh juga. Ya, karena ada ketentuan apanya nih? Usia atau umurnya. Ya, ini udah setahun lebih nih, 2 tahun lebih nih, memang masuk tahun ketiga ini. Ya, jangan. Ya, makanya
Ya, seorang pedagang itu harus apa? Berkata jujur dengan kondisi barang atau hewan yang akan dijual. Kenapa? Karena nanti tanggung jawabnya itu berat di hadapan Allah. Karena orang buat kurban itu nggak sembarangan, ya. Ada syarat-syaratnya, ya. Itu. Wakila madakhala fir rabi'ah. Ada pendapat yang lain juga mengatakan dia itu sapi harus masuk tahun ke berapa? Keempat. Ya, minimal 2 tahun masuk ketiga itu, terus sampai 2 masuk ketiga, 3 masuk keempat itu, ya, tuan. Wa alam, ya, ketahuilah annahu la farqa fil ajza'i bainal unsa waz zakar. Ya, enggak ada perbedaan ya tentang dibolehkannya hewan-hewan tadi dari segi usianya itu, ya, baik itu jenis hewan yang al unsa, ya, betina wazakar, ataupun apa jantan, ya. Jadi ketentuan umurnya sama, ya, mau laki mau perempuan, sapi pokoknya 2 tahun masuk ketiga, ya. Onta mau laki mau perempuan minimal 5 tahun, ya. Kambing domba mau laki mau perempuan minimal setahun, gitu. Kambing kacang mau laki mau perempuan mendingan apa tuh, yang penting berapa umurnya, 2 tahun tuh. Jadi nggak ada beda mau laki mau perempuan, ya. Emang usia nikah di kita ada aturannya, laki harus sekian, perempuan harus sekian, ya. Sama mau laki mau perempuan tuh jenis, ya, atau apa namanya, ya, kelamin dari hewan yang kita kurbankan itu sama ketentuannya, ya. Tuh. Iza wajada sin al mu'tabar, apabila memang didapati umur yang sudah disesuaikan tadi, ya. Tuh. Naam az-zakar afdal ala rajih. Betul. Ya, hewan jantan lebih mulia atau lebih apa? Lebih bagus untuk dijadikan korban, ya, menurut pendapat yang paling rajih. Ya, kenapa? Li'annahu atyabul lahman. Karena daging yang dihasilkan dari hewan jantan itu dagingnya biasanya lebih enak. Betul gak? Betul gak, Kek? Betul ya? Betul katanya. Orang tua bilang betul katanya. Ya, betul. Ya, tuh. Ya kan orang juga bilang kalau beli daging itu atau beli ayam cari yang laki contohnya itu. Yang jantan, jangan yang betina. Kenapa? Karena kalau betina dimasak dagingnya apa? Nyusut. Katanya kan gitu ya? Ya, ini bukan masalah nyusut atau enggaknya, enak atau tidaknya. Ya, itu. Wa nukila an Syafi'i annahu qala al-unsa ahab min az-zakar. Tapi Imam Syafi'i bilang, Imam Syafi'i lebih suka hewan daging hewan betina daripada hewan jantan. Ya, ahab tuh dia lebih suka daripada laki. Wa huwa muawwalun ala jaza'is sayd. Ya, itu karena, ya, itu adalah apa? Muawwalun itu, ya, yang pertama ala jaza'i sayd, untuk bisa dijadikan sebagai apa, ya, jaza. Apa itu jaza? Ya, upah, ya, bagi untuk siapa yang apa tuh as-sayd, ya, yang apa tuh kalau kita as-sayd itu yang berburu. Jadi orang itu kalau lagi berburu pengen nyari itu, kata Imam Syafi'i, kalau bisa dapat apa, ya, binatangnya atau hewannya itu yang betina, ya, jangan yang apa ya, yang laki. Ada alasan lagi, li annaha aksaru qimah, ya, karena nilai hewan betina itu lebih mahal, ya. Kenapa? Saat dibeli biha ta'aman wa tujul itu, ya, pada saat membeli apa, makanan. Memang kan kalau hewan betina itu, ya, nanti kita pengen menghasilkan anaknya, ya, dari hewan panen, laki perempuan, ya, yang punya susu sapi perah, ya kan, bisa diambil apanya, sapinya. Nah, itu Imam Syafi'i melihatnya ke situ tuh, ya. Itu makanya lebih banyak manfaat dari apa, hewan betinanya, ya. Ini dari segi manfaat, bukan masalah, ya, apanya abdal atau tidak abdalnya untuk dijadikan hewan kurban. Tadi kan di awal dikatakan sama, laki perempuan, ya, jantan atau betina sama hukumnya, boleh sah dijadikan untuk kurban, ya, itu. Waktu jadi al badana an sab'ah, ya, hewan unta itu
ya, dijadikan kurban untuk 7 orang. Wa kaza al-baqar, demikian pula sapi, ya, sesuai dengan hadis Nabi, ya, yang rawinya dari Jabir radhiyallahu anhu qol nahalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Ya, kata Jabir, kami pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Saat kami berada di mana? Di Hudaybiyah. Ya, apa yang dikorbankan saat itu? Ya, Jabir bersama Rasulullah al-badanata an sab'atin. 1 ekor onta, ya, kami mengorban bersama Nabi itu untuk 7 orang. Ya, tuh. Wal baqara an sab'ah, begitu juga sapi untuk 7 orang, ya. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Abu Ishaq. Nah, Abu Ishaq mengatakan tujdi al badana an asyra, nih yang tadi saya bilang. Ya, kata Abu Ishaq, untuk onta boleh buat 10 orang. Ya, jadi boleh buat berapa? 10 orang. Ya, onta, jangan kambing. Ya, dan kambing jangan. Ya, ini onta boleh. Ya, tuh. Wa fi al-Bukhari, ya, dalam Sahih al-Bukhari ma yashhaduhu lahu, ya, apa yang menjadi bukti, ya, wa ruwiya at-Tirmidzi wa rawahu at-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala innahu hasanun gharib, hadis ini adalah hasan gharib. Wa qala Ibnul Qattan innahu sahih, kata Ibnu Qattan bukan gharib tapi hadisnya ini adalah sahih, ya, karena ada dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Selama hadis itu ada dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari, berarti derajat atau kedudukan hadis itu menjadi hadis apa? Hadisnya sahih. Ya, kan ada 2 kitab hadis yang diakui kesahihan hadis tersebut, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, itu. Baik. Wa tujzi'u syata an wahid. Ya, tuh, 1 ekor kambing boleh untuk 1 orang. Ya, ada orang bilang, Ustaz, katanya 1 kambing boleh untuk sekeluarga. Ya, boleh. Ya, ya pahalanya mah boleh aja. Ya, tapi kalau untuk nama 1 orang, ya kan? Ini kan sempat beredar tuh, mungkin orang yang salah paham kali. Ya, Ustaz, saya dengar ada beberapa ungkapan orang bilang katanya kalau kurban nggak perlu sapi sekeluarga, cukup kambing katanya. Ya, tuh itu sempat beredar itu beberapa masjid itu ketika itu tuh sapi jarang. Kenapa? Karena dia berpegang dengan argumen tadi, disuruh kambing aja katanya udah cukup. Ya, padahal dia mampu. Ya, kalau seekor kambing untuk sekeluarga itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya apa? Dalam satu keluarga itu minimal ada 1 orang yang berkurban. Kalau enggak ada yang berkurban sedangkan dia mampu semuanya, kuriha kata kitab ini. Maka tuh semua keluarganya itu diapain? Dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dosa semuanya tuh sekeluarga. Kalau di dalam tengah keluarga semuanya mampu, tapi nggak ada 1 orang pun yang berkorban. Ya, kan Nabi udah ancam, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban, falam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat ame tempat sholat kami. Ya, aku nggak demen, kata Nabi, aku benci kepada orang yang pelit, orang yang kikir, ya, orang yang medit. Tuh, nggak demen itu. Ya, makanya apa? Ya, ketika kita berkurban, Pak, ya, Bapak bisa rasakan ya. Memang pertama kita mengeluarkan uang di awalnya itu berat. Berat, Pak. Ya. 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu apa sih? Rasa berat yang ada dalam hati kita itu tuh yang apa tuh? Yang niup-niupin tuh setan. Ya. Tapi ketika kita udah ngeluarin duit, subhanallah, kita akan menemukan halawatul iman. Ya, manisnya iman. Tenang kita, alhamdulillah saya bisa berkorban tahun ini
yakin Allah pasti apa? Akan mengganti uang yang kita keluarkan untuk berkorban tadi. Ya, memang kita mikirnya jangan pakai otak, Pak. Ya, jangan pakai perasaan, udah pakai iman kita yang mikirnya. Ya, karena kalau pakai iman kita yakin seberapapun uang yang kita keluarkan untuk ya di jalan Allah pasti Allah akan ganti yang berlipat-lipat ganda. Ya, tenang tuh. Ya, cobain aja. Ya, saya berani katakan tahadus bin nikmah. Ya, memang ada tuh. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa, ketika kita melawan dari godaan setan yang begitu dahsyat, di situ berarti kita menang. Hati kita bakal apa? Enak tuh, tenang tuh. Ya, saya katakan tadi awalnya berat mikirin 3,5 juta ini bukan duit kecil ini. Ya, 3,5 juta beliin kambing, beliin apa gitu. Oh, janganlah. Ya, tar dulu dah. Ya, jangan. Ya, kita nggak disuruh sembelih anak kita, Pak. Kita nggak disuruh sembelih apa namanya? Ya, mengeluarkan uang kita semua enggak. Sebagian harta yang Allah amanahkan kepada kita, ya. Kan harta intinya itu adalah punya Allah. Ya, kita hanya diamanahin. Ya, tuh. Artinya kalau yang ngasih amanah dia nggak minta semuanya, dikit aja. Ya, harus kasih gak? Wajib. Ya, kita nahan-nahan dosa gak? Dosa. Ya, orang lagi pergi haji, mobilnya dititipin sama tetangga. Tuh orang pulang haji dinagih, mana mobil gue? Enggak ada mobil lu. Ya, nah orang nitip pengen diambil nggak boleh. Ya, tahuan dia nih nitip mobilnya. Sama harta pun demikian, ketika Allah amanahkan nitip kepada kita, maka saat itu Allah minta sedikit apa? Harus kita kasih. Ya, itu. Wa kaza an ahlil bait kama marra wallahu alam. Begitu pula ya, apa tuh? Ya, untuk keluarga ya, dalam satu rumah tadi kalau memang minimal ada satu orang berkurban, cukuplah dengan apa? Kambing udah boleh hukumnya. Artinya sudah menggugurkan kewajiban dari yang seharusnya. Ya, tapi kalau dia mampu sapi, boleh gak? Lebih bagus lagi. Ya, keluarganya semua orang kokai, ya kan? Orang kokai semua keluarganya. Ya, anak pertama kokai, anak kedua kokai, anak ketiga kokai, sampai anak ketujuh kokai semua itu. Ya, berarti dia mampu untuk beli apa? Sapi, jangan beli kambing. Ya, tuh. Kalau giliran minta rezeki kan pengennya banyak. Kenapa giliran kita Allah minta ngasihnya pengennya dikit? Pernah kita minta, ya Allah kasih saya rezeki dikit aja. Nah, nggak bisa, nggak pernah. Ya, tapi kenapa giliran kita Allah minta dikit, kita ngasihnya apa? Dikit banget. Ya, padahal sedikit dari apa? Harta yang Allah berikan kepada kita. Ya, wallahu a'lam. Ya, dan Allah lah yang maha mengetahui. Qala, karena keterbatasan waktu, ya mohon maaf kita sampai di sini saja dulu. Ya, minimal kita tahulah tentang hukum-hukumnya. Ya, yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini menjadi kurban yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita tahu tentang ilmu-ilmunya. Ya, gitu. Ada orang bertanya,